Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju. Selamat sore kaum Perkasa. Selamat sore seluruh santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung. Syukur alhamdulillah sore hari ini kaum Perkasa kita dapat dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini dalam zona Islami spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung. Marilah kita bersama-sama simak kajian kitab hadis Arba'in Nawawi yang akan diampu langsung oleh Kiai Muhammad Anamusin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, para pendengar Radio Perkasa FM 96,8 FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi, pada sore ini kita akan sampai kepada pembahasan hadis yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salasun, hadis yang ke-30. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jursum bin Ashir radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan dari Abi Sa'labah Al-Khushani Al-Jursum bin Nasir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Kanjeng Nabi dawuh, innallaha ta'ala faradha faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya' fala tanhamikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghairan nisyan fala tabhathu anha. Hadisun hasan rawahu ad-Daruqutni wa ghairuh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha farada faraid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengfardukan beberapa kefarduan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, oleh karenanya jangan sampai disia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, janganlah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membatasi, membuat batasan-batasan, maka fala ta'taduha, jangan kamu langgar batasan tersebut. Wa harrama asya fala tanhamikuha, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan beberapa perkara, maka fala tanhamikuha, jangan kamu rusak, jangan kamu terjang larangan tersebut. Wasakataan asya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan sebagian perkara, tidak disebutkan hukum penjelasannya, karena kasih sayang Allah kepada kalian, rahmatan lakum, oleh karenanya dan Allah dalam napa niku tidak menjelaskan sebagian perkara itu karena welas kepada kalian semua, ghairon nisyan, bukan karena lupa, sebab mohal bagi Allah lupa itu. Oleh karenanya fala tabhasu anha, janganlah
kamu susah payah untuk membahasnya. Dalam hadis ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, innallaha ta'ala faradha faraid. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban. Istilah fardu dengan wajib itu kalau menurut mazhab Syafi'i sama, kecuali dalam bab haji, ya. Jadi istilah wajib dengan fardu itu sama kecuali dalam masalah haji, itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi wajib itu ya fardu, fardu ya wajib, kecuali dalam masalah haji. Kalau haji, yang dinamakan wajibnya haji itu adalah suatu kewajiban yang apabila ditinggal bisa diganti dengan dam. Itu namanya wajib, wajib dalam haji. Tapi kalau fardu rukun ini sesuatu kewajiban yang tidak bisa diganti dengan dam. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala faradha faraid. Allah telah memfardukan, mewajibkan beberapa kefarduan. Maka fala tudayyi'uha, jangan kamu sia-siakan. Jadi fardu itu ada dua, ada fardul ain dan ada fardul kifayah. Kalau fardu ain adalah kewajiban individu, kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing individu, masing-masing orang. Seperti kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban membayar zakat, itu adalah kewajiban masing-masing individu. Kemudian ada juga yang fardul kifayah. Fardul kifayah itu kewajiban kolektif, kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok orang. Apabila ada salah satu yang sudah melakukan, sebagian yang sudah melakukan, maka dosa untuk yang lain itu gugur. Tetapi apabila tidak ada yang melakukan sama sekali, maka itu semuanya berdosa. Itu takrif dari fardul kifayah. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain niku kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing orang, sehingga tidak bisa gugur kewajiban itu lantaran ada orang lain yang melakukan. Lantaran ada orang lain yang melakukan sekalipun tidak bisa gugur. Berbeda dengan fardul kifayah. Kalau fardul kifayah itu suatu kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok orang, yang apabila ada sebagian yang melakukan, maka tuntutan untuk yang lain itu gugur. Namun yang mendapat pahala yang melakukan saja. Tapi kalau semuanya tidak ada yang melakukan, dosa. Contohnya apa? Dalam tajizul mayit, merawat jenazah, memandikan, mengkafani, menyolati, mengkubur, itu kewajiban ala wajil kifayah. Jadi fardul kifayah. Jadi misalkan dalam satu desa ada orang meninggal, ya, itu ada sebagian orang dari perwakilan penduduk desa itu sudah melakukan, maka kewajiban merawat bagi yang lain itu gugur. Tapi kalau sak desa renek sing ngerawat sama sekali, semuanya berdosa. Ini fardul kifayah. Nah, dalam hadis ini Kanjeng Nabi ndawuhaken sesungguhnya Allah Ta'ala niku faradha faraid. Allah telah mewajibkan beberapa kefarduan. Maka fala tudayyi'uha, jangan kamu sia-siakan kefarduan atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi jangan kamu sia-siakan, ay la tatrukuha.
Fala tudayyi'uha ay la tatrukuha. Jangan kamu tinggalkan. Ketika Allah sudah memerintahkan sesuatu yang fardu, maka jangan kamu tinggalkan. Jangan kamu tinggalkan seperti sholat 5 waktu. Kemudian zakat, puasa Ramadan, haji, ya bagi yang mampu dan lain sebagainya. Itu jangan kamu tinggalkan. Jangan kamu tinggalkan. Ay la tatrukuha wala tatahawanu fi adaiha. Kemudian jangan kamu sepelekan. Jangan disepelekan. Perintah Allah Subhanahu wa taala jangan disepelekan. Jangan ditinggalkan dan jangan disepelekan. Balqumu biha kama furidat alaikum. Bahkan atas perintah-perintah Allah tadi lakukanlah semampumu sebagaimana perintah itu diwajibkan atas kalian. Wala tuakhiruha an auqatiha. Jangan dikeluarkan dari waktunya. Seperti sholat misalnya. Sholat itu ada waktu yang tertentu ya. Seperti kalau sholat duhur itu semenjak napa niku zawalus syams, tergelincirnya matahari anwasati sama dari tengah langit sampai bayangan suatu benda itu menyamai benda tersebut selain dari bayangan istiwa dan seterusnya. Ada batasan waktunya. Maka meskipun kita melakukan tapi kok waktunya diakhirkan sampai keluar waktu sholat, itu juga dosa haram. Jadi mengakhirkan itu juga tidak boleh. Jadi yang fala tudayyi'uha ay la tatrukuha, jangan kamu tinggalkan. Atau jangan kamu sepelekan. Terkadang ada orang yang melakukan tapi disepelekan. Misalnya contoh disepelekan itu bagaimana? Melakukannya rapatek tenanan, dikeluarkan waktunya dari waktu yang ditentukan. Misalkan ada orang sholat duhur jam 3, ya sudah waktu asar. Sholat asar misalkan jam masuk maghrib, sudah masuk waktu maghrib dan seterusnya. Ini berarti dia meremehkan, meskipun melakukan tapi ada unsur meremehkannya. Maka jangan ditinggalkan dan jangan diremehkan. Kemudian waqad soha annahu alaihi salatu wassalam ra'a lailatal isra qauman turdahu ru'usuhum aitu dzakku wa tubsaru kullama rudikhat adat kama kanat wala yafturu ay la yu'akhir anhum dalik. Faqala man haula ya Jibril? Qala haula alladzina tatathaqalu ru'usuhum anis sholatil maktubah. Jadi dalam satu riwayat diceritakan annahu alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu malam Mi'raj, malam Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi melihat qauman, sekelompok kaum turdahu ru'usuhum. Sekelompok kaum niki kepalanya turdahu diremukkan, dipukuli kepalanya, aitu dzakku wa tuksaru, dikepruk kepalanya, dikepruk. Sekelompok kaum niki kepruk, pecah, muncrat darahnya, balik malih, dikepruk malih dengan batu sampai pecah, keluar darahnya muncrat, kemudian balik malih, dikepruk malih. Itu ndak berhenti, wala yafturu. Jadi seperti itu ndak berhenti. Jadi Kanjeng Nabi pada waktu malam Isra Mi'raj itu melihat ada sekelompok kaum kepalanya niku dikepruk dengan batu sampai pecah. Kepala itu pecah. Kemudian kembali malih, balik utuh malih, dikepruk malih dengan batu sampai pecah, darahnya muncrat, balik malih. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, faqala man haula ya Jibril? Itu siapa wahai Jibril?
Kenapa kepalanya diremukkan, dipukul dengan batu sampai pecah, kemudian kembali lagi? Kenapa? Siapa mereka? Qala, malaikat Jibril lalu menjawab, haula alladzina tatasaqqalu ru'usum an sholatil maktubah. Ya Rasulullah, itu adalah gambaran orang yang ketika di dunia kepalanya berat untuk melakukan sholat fardu. Jadi sholat 5 waktu berat. Ketika di dunia dia meninggalkan sholat, maka orang yang ketika di dunia dia meninggalkan sholat tanpa udzur, maka sudah dijelaskan gambarannya di akhirat dia akan dipukul kepalanya sampai pecah, balik malih, dipukul malih, kepruk pakai batu sampai pecah, kembali lagi, seterus seperti itu, tidak berhenti sama sekali. Oleh karenanya jangan disia-siakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita ingat bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dari Allah itu sebenarnya manfaatnya bukan kembali kepada Allah, bukan sama sekali. Sebab Allah tidak membutuhkan sholat kita, Allah tidak membutuhkan puasa kita, Allah tidak membutuhkan haji umroh kita, Allah tidak membutuhkan sedekah kita. Tetapi ibadah-ibadah itu apabila kita lakukan akan bermanfaat untuk kita sendiri. Kalau kita sholat, sholat itu akan bermanfaat untuk kita sendiri. Kalau kita zakat, zakat itu akan bermanfaat untuk kita sendiri. Kalau kita melakukan puasa Ramadan ini manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri. Kita akan jadi orang yang mulia, orang yang mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Berarti ibadah itu sebenarnya kebutuhan hamba terhadap kemuliaan, terhadap ibadah itu. Yang butuh terhadap ibadah tersebut adalah hamba sendiri, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dawuh Kanjeng Nabi yang seterusnya, wahadda hududan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membatasi beberapa batasan. Allah ta'ala telah membuat batasan-batasan. Maka fala ta'taduha, jangan kamu langgar batasan-batasan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat batasan, ay bayana wa ayyana hududan. Jadi Allah sudah menetapkan batasan-batasan aturan di dalam agama. Oleh karenanya kata Rasulullah, jangan kamu langgar. Jangan kamu langgar. Kita harus manut terhadap had-hadnya atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Di dalam had itu ada hadduz zina. Hadnya zina, hukuman bagi pelaku zina itu kalau pelaku zina adalah muhson, orang yang pernah nikah dan melakukan hubungan dari pernikahan yang sah, maka hadduz zina diranjam sampai meninggal dunia. Kalau orang yang zina ghairu muhson, belum pernah nikah, belum pernah berhubungan dengan lantaran pernikahan yang sah, maka dicambuk 100 kali dan seterusnya. Kemudian ada haddus sarikoh. Haddus sarikoh niku dan atau hukuman bagi peminum khamr. Itu haddus sarikoh keliru. Haddus sarikoh itu hukuman bagi orang yang mencuri, sarikoh, sarik, maling. Apa haddus sarikoh? Qat'ul yadil yumna fi awali marah. Pertama dipotong tangan kanan. Kalau masih mencuri sampai 1 nisab memenuhi syarat-syaratnya, kemudian dipotong kaki kiri, selang-seling ngoten. Kemudian kok sik nyolong meneh, yang ketiga dipotong tangan kiri. Kemudian kok sik nyolong malih sampai 1 nisab memenuhi syarat-syaratnya untuk haddus sarikoh, maka dipotong kaki yang kanan dan seterusnya. Warijlul yumna fil maratir rabi'ah dan seterusnya. Itu adalah haddus sarikoh. Tapi tidak setiap pencuri dipotong tangan. Kalau
dipotong tangan itu apabila memenuhi syarat-syaratnya, diantaranya harus yang dicuri itu sampai 1 nisab dan seterusnya. Kemudian ada haddu syurbil khamr. Jadi had hukuman bagi orang yang mabuk, peminum khamr, yaitu berapa? Wahwa arbauna jaldah, dicambuk 40 kali dan seterusnya. Kemudian ada juga haddul qadfi bizina, ada hukuman bagi orang yang menuduh zina, dicambuk thamanuna jaldah 80 kali dan lain sebagainya. Oleh karenanya terhadap batasan-batasan yang telah Allah tentukan ini, fala ta'taduha ai la tatrukuha, jangan kamu tinggalkan. Jangan kamu tinggalkan, kalau kamu mampu laksanakan, tapi yang melakukan ini adalah imam ya. Imam itu pemimpin. Wala tatajawazu al-qadra alladzi qadara syari' fiha, dan juga jangan kamu melebihi batas. Misal kalau orang yang haddus sariqah, maling itu dipotong tangan. Pertama tangan kanan, ojo langsung nyolong pisan, kemudian sampai 1 nisab dipotong tangan kanan kiri, jangan melebihi batas. Ya, hanya 1 tangan untuk 1 mencuri. Kemudian haddul syurbil khamr, had bagi peminum khamr berapa? Arbauna jaldah, dicambuk sampai 40, jangan melebihi dan seterusnya. Itu fala ta'tadu, jangan kamu tinggalkan kalau selagi mampu, dan jangan melebihi batas. Kemudian waharrama asya, waharrama asya, waharrama asya fala tanhamikuha. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa perkara. Beberapa perkara diharamkan oleh Allah, fala tanhamikuha. Oleh karenanya fala tanhamikuha ay la tartakibuha wala taqrabu minha. Atas larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut jangan kamu lakukan, jangan kamu langgar. Ya, jadi larangan Allah melarang mencuri, jangan kamu lakukan mencuri. Allah melarang ngerasani, jangan kamu terjerumus kepada ngerasani. Jangan kamu menipu, Allah melarang menipu, maka jangan menipu. Jangan kamu langgar larangan Allah Ta'ala. Wala taqrabu minha, dan juga jangan kamu dekati. Ya, didekati saja tidak boleh, apalagi melakukan, jangan. Ya. Jadi itu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena larangan Allah Ta'ala ini hakikatnya adalah musibah, itu racun. Allah melarang sesuatu perkara karena apa? Karena sesuatu itu akan membahayakan manusia. Ibaratnya maksiat itu minum racun. Ya, meskipun itu makanan enak, kalau beracun ya jangan dimakan. Itu kenapa? Karena mencelakakan diri sendiri. Jadi maksiat itu sama dengan racun. Cuman perbedaannya, kalau racun itu yang dirusak adalah anggota tubuh manusia. Paling pol keracunan mati, ngoten tok. Tetapi kalau maksiat yang dirusak adalah hatinya, yang dirusak akhiratnya. Makanya kalau orang melakukan maksiat dengan mati, dengan meninggal dunia, itu belum atau tidak lantas menyebabkan dia terbebas dari hukuman, tidak. Justru kematian itu adalah awal dari kesusahan yang berkepanjangan sebab maksiat. Beda dengan racun. Racun itu akan selesai kalau orang mati, sudah. Keracunan mati selesai, sudah. Setelah mati mungkin seiso selamat akhiratnya. Tapi kalau maksiat enggak. Kalau maksiat dengan kematian itu justru itu awal dari penderitaan yang sesungguhnya. Maka jangan didekati larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab akan menyengsarakan manusia sendiri. Wasakata an asya rahmatan lakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan sebagian perkara. Jadi ada sebagian perkara tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perkara itu? Itu karena Allah rahmat, karena Allah itu welas asih kepada kita, bukan karena Allah lupa. Loh, Allah kok tidak menjelaskan masalah ini ya?
Seperti halnya satu contoh masalah roh. Kulir roh min amri rabbi. Ar-roh min amri rabbi. Roh itu jangan kamu detail-detailkan. Ketika kita tidur, roh di mana? Tidak usah ditanya begitu, sudah. Roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kulir roh min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Allah taala. Contoh begitu. Maka jangan terhadap sesuatu yang tidak dijelaskan Allah, maka jangan kamu tanyakan, jangan kamu bahas. Fala tabhasu anha. Kalau kamu membahas sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menjadikan kamu justru melakukan hal yang tidak bermanfaat. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhuma layakni, termasuk tanda kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak ada gunanya. Jadi meninggalkan apa-apa yang tidak. Contoh lagi di sini dicontohkan apa? Ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa im min syai'in illa wa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu makhluk di muka bumi ini illa yusabbihu bihamdi, kecuali sesuatu itu semuanya tasbih kepada Allah. Jadi yusabbihuhu ra'du, ya. Seperti beledek itu bertasbih kepada Allah. Semua makhluk yang ada di bumi, di dunia ini semuanya bertasbih. Termasuk jamadat, batu itu bertasbih. Kayu, watu, tanaman itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Jamadat, benda-benda mati. Tetapi kita hanya tahu seperti itu karena ada dawuh wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tetapi kita tidak pernah tahu, Allah tidak pernah menjelaskan bagaimana tasbihnya batu, bagaimana tasbihnya tanaman, bagaimana tasbihnya napa niku misalkan kayu, bagaimana. Tidak pernah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan bertanya kaifa tasbihul jamadat li'annahu ta'ala akhbarabi fayajalu kaifa sya'a bima sya'a. Jadi karena tidak pernah dijelaskan Allah, tidak usah kita bahas. Jadi walhasil dasmundi, hadis yang ke-30 ini menerangkan kepada kita bahwa satu, Allah dalam hukum Islam itu komplit, ada fardu. Allah telah mewajibkan beberapa kefarduan, maka lakukan, jangan ditinggalkan ini. Seperti sholat, puasa, Ramadan, zakat, jangan ditinggalkan. Lalu Allah memberikan batasan-batasan, ada had, hudud, seperti hadduz zina, hadduz syaribil khamr dan lain sebagainya, maka jangan dilanggar. Kemudian jangan melebihi batas. Kemudian Allah mengharamkan beberapa perkara, ya, maka jangan didekati, jangan dilakukan. Dan yang terakhir, Allah tidak menyebutkan sebagian perkara bukan karena Allah lupa, tetapi Allah welas kepada kita. Maka jangan kamu bahas sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita melakukan ini, maka kita akan menjadi orang yang selamat. Amin, Allahumma amin. Marilah kita bersama-sama simak kembali kajian kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-31 yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Muhammad Anang Muhsin. Ya, kita meneruskan sekarang hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi wa thalasun, hadis yang ke-31. Niki menjelaskan az-zuhdu fid dunya wa samraduh, menjelaskan zuhud, tentang zuhud dan manfaat dari zuhud. An Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qol, diceritakan dari Abi Sa'id Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, beliau berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, dulluni ala amalin,
tunjukkan kepadaku terhadap suatu amal kebaikan. Idza amiltuhu, jika aku melakukan amal kebaikan tersebut, ahabbani Allah, niscaya Allah akan mencintaiku. Wa ahabbanin nas, dan niscaya manusia juga akan mencintaiku. Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, memberi jawaban, izhad fid dunya, amalan yang akan menyebabkan engkau dicintai Allah, dicintai oleh manusia adalah zuhudlah di dunia. Izhad fid dunya, zuhudlah terhadap dunia. Yuhibbukallah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada tangan-tangan manusia, apa yang ada dalam milik manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Hadisun hasan, hadis ini termasuk hadis golongan hadis hasan yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad yang hasan. Yang perlu kita pahami dari hadis yang ke-31 niki nggih, ini ada sahabat, ya, sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sowan kepada Kanjeng Nabi. Beliau sowan kepada Kanjeng Nabi lalu minta nasihat kepada Nabi. Minta nasihat, minta petunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu amalan. Amalan yang dengan amalan tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta, menjadikan manusia juga cinta. Orang itu, sahabat itu bertanya kepada Nabi, minta amalan, diberi petunjuk, diberi nasihat tentang amalan yang bisa menjadikan Allah cinta dan manusia juga cinta. Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, memberi nasihat, izhad fit dunya. Pertama, kalau ingin dicintai oleh Allah, maka zuhudlah di dunia. Zuhud terhadap dunia. Itu kalau ingin dicintai Allah, zuhud terhadap dunia. Kalau ingin dicintai oleh manusia, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Niscaya manusia akan mencintainya. Nah, zuhud kepada Allah itu maknanya bagaimana? Zuhud kepada dunia itu artinya a'rid anha. A'rid anha. Jadi jangan hiraukan dunia, berpalinglah dari dunia. Wala tubali bi iqbaliha wa idbariha wala ta'khud minna illa ma la budda minhu minal halal. Artinya hatimu jangan terlalu memikirkan dunia. Jadi harus kita ingat makna zuhud. Zuhud itu sebagian ulama mengatakan khuluwil qalbi anid dunya. Zuhud itu adalah sepinya hati dari dunia. Jadi kalau dohir di pasar ndak masalah. Awake secara dohir neng sawah ndak masalah, neng pasar ndak masalah, neng kantor ndak masalah. Tetapi hatinya tidak ada sama sekali kepada dunia. Jadi orang zuhud itu bukan berarti orang yang ndak bekerja loh ya, salah. Bukan berarti bekerja itu bagian dari keduniaan, bukan loh ya. Bekerja itu bagian dari ibadah. Bekerja itu bagian dari ibadah, asalkan pekerjaannya halal, asalkan ketika bekerja dia tidak menipu, asalkan ketika bekerja dia tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sholate, posone dan lain sebagainya, maka bekerja itu bagian dari ibadah. Nah, terus yang dimaksud dengan zuhud itu adalah sepinya hati, kosongnya hati dari memikirkan dunia. Jadi kosongnya hati dari memikirkan dunia.
Jadi kalau dohirnya bekerja tapi hatinya untuk Allah, hatinya untuk Allah Ta'ala, dan dia selalu sadar bekerja itu hanya semata-mata melakukan perintah Allah Ta'ala, karena sebenarnya rizki itu sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala. Ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada makhluk yang berjalan di atas bumi kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau makhluk rizkinya ditanggung Allah, lalu kenapa bekerja? Bekerja ini sebenarnya adalah melakukan perintah, mencari rizki yang halal, tolabul halal faridah. Ya, maka zuhud itu artinya sepinya hati, kosongnya hati dari tergila-gila kepada dunia. Kalau dohirnya mboten masalah teng pasar, ndak masalah teng kantor, ndak masalah teng sabin, ndak masalah. Makanya dungane para wali-walinya Allah Ta'ala niku dos pundi? Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia berada dalam genggaman telapak tanganku. Artinya jadikan dunia hanya di tanganku ya Allah. Tapi wala taj'alid dunya fi qulubina, jangan biarkan dunia masuk dalam hatiku. Maknanya apa? Para wali-wali Allah Ta'ala itu juga bekerja, tetapi tidak pernah dimasukkan ke dalam hati. Bekerja hanya melakukan perintah, niating ibadah. Hasil alhamdulillah, ndak hasil ya tetap alhamdulillah, wong niatnya ibadah. Itu lah, orang zuhud itu yang dibahas adalah hatinya, kosongnya hati, khuluwil qalbi anid dunya, itu makna zuhud. Maka orang yang nopo niku bekerja di sawah, di pasar, di kantor, apakah mereka kedunyan? Belum tentu. Bisa saja mereka orang zuhud, orang yang bekerja di kantor, orang yang bekerja di sawah, orang yang bekerja di pasar, nggih. Itu bisa saja zuhud selama hatinya tidak memikirkan dunia. Dia melakukan pekerjaan itu hanya niatnya untuk ibadah dan tidak memperdulikan hasilnya. Sing penting golek ridhane Allah Ta'ala. Ngoten. Maka dia zuhud. Maka terkadang orang itu sugih, terkadang ada orang itu kaya tetapi zuhud, sugih tapi zuhud. Kalau dia itu napa? Sugih tapi tidak tahu dipikir bondoni, tidak tahu dipikir bondoni, hatinya hanya untuk Allah Ta'ala. Tetapi ada juga orang itu melarat tapi kedunyan, melarat tapi kedunyan. Itu gambaran orang yang melarat, nggih, tidak punya harta benda, tetapi hatinya selalu yang dipikir adalah materi dunia. Ini orang yang melarat tapi kedunyan. Maka zuhud, sekali lagi, yang dinamakan zuhud itu adalah kosongnya hati dari memikirkan dunia. Kalau hati kita hanya untuk memikirkan Allah, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, tidak memikirkan dunia, tidak risau kepada dunia, kita akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan yang kita ambil dari dunia yang halal hanya sesuai dengan kadar kebutuhan kita saja. Jadi misal kita bekerja niatnya hanya untuk sanggung ibadah, itu orang zuhud. Kemudian supaya kita dicintai oleh manusia, maka kita harus zuhud, jangan mikir harta benda yang telah dimiliki oleh manusia. Ojo kok pikir, karena apa? Itu milik orang lain karena sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Jangan kamu mikir. Kalau kita mikir, terkadang muncul dalam hati kita iri, dengki, sehingga akhirnya apa? Kita tidak zuhud lagi. Orang iri itu berarti dia tidak zuhud terhadap harta milik orang lain. Kalau begitu nanti akan menyebabkan orang lain itu tidak suka kepada kita. Maka kalau kita ingin dicintai oleh manusia, maka kita jangan memikirkan ora usah nyawang milik orang lain. Ya, kita harus menerima itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita iri, jangan sampai kita dengki dengan milik orang lain. Niscaya manusia akan mencintai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri zona Islami spesial Ramadan kali ini, kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Muhammad Al-Muhsin. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah taala, dicintai oleh Allah taala di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zawjatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan shalihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kajian zona Islami spesial Ramadan kali ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua, dan Anda bisa simak terus zona Islami spesial Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan mulai jam 4:30 sore sampai menjelang adzan maghrib. Saya Danang Prayogi bersama dengan tim Newsroom yang bertugas pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.